Halo anak-anak semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pembahasan LKPD limit fungsi aljabar di ketahinggaan. Kita lihat soal nomor 1, di sini ada hitunglah nilai limit dari 3x dikurangi 2 dipangkatkan 3 dibagi dengan 4x ditambah 3 dipangkatkan 3 untuk nilai x mendekati tahingga. Langkah yang pertama, jika kita substitusi nilai X sama dengan tahingga, maka kita akan mendapatkan hasil tahingga per tahingga. Sesuai dengan penjelasan saya di pertemuan sebelumnya, tahingga dibagi dengan tahingga itu menghasilkan hasil yang tak tentu. Maka dari itu, kita coba menggunakan sifat-sifat limit dalam menyelesaikan limit fungsi tahingga ini. Yang pertama, karena pembilang dan penyebut memiliki pangkat yang sama, jadi kita bisa mengubahnya menjadi bentuk pangkat yang tunggal seperti ini. 3x dikurangi 2 per 4x tambah 3 dipangkatkan 3. Jadi pangkatnya jadi 1. Kemudian berdasarkan sifat limit yang nomor 6. Jadi jika ada nilai suatu limit fungsi yang dipangkatkan, itu hasilnya sama dengan nilai limit fungsi tersebut terakhir baru dipangkatkan. Jadi kita hitung dulu nilai limit fungsinya baru dipangkatkan. Sehingga kita bisa ubah bentuk yang pertama ini menjadi seperti itu. Jadi yang awalnya pangkatnya hanya di fungsi saja, sekarang limit dari fungsi itu yang kita pangkatkan. Nah, setelah kita ubah seperti ini, sekarang baru kita sama-sama pembilangnya kita bagi dengan X dan penyebutnya kita bagi dengan X. Atau dengan kata lain, kita kalikan dengan 1. Jika kalian ingat, perkalian dengan 1 itu tidak mengubah nilai. Jadi perkalian 1 itu adalah identitas perkalian. Jadi ini hati-hati ya, jadi tidak serta-merta kalian bisa sembarangan membagi suatu fungsi terhadap variabel tertentu. Jadi konsepnya adalah sebenarnya mengalikan dengan 1. Nah, 1 itu kita ubah menjadi 1 per X per 1 per X. Jadi sesuatu yang sama dibagi dengan dirinya sendiri. 1 per X dibagi dengan 1 per X. Itu kan hasilnya 1. Pembilang kali 1 per X, penyebut kali 1 per X. Hasilnya 3X per X dikurangi 2 per X per 4x per x ditambah 3 per x. 3x per x ini x-nya bisa disederhanakan, 4x per x juga bisa disederhanakan. Maka yang tersisa adalah 3 dikurangi 2 per x dibagi 4 ditambah 3 per x. Nah, nilai simbol limit di sini masih ditulis karena masih ada x-nya. Semasih ada variabel x, maka limit tetap kita tulis. Langkah berikutnya, kita akan mensubstitusi nilai x ke dalam variabel x. Nah, kita mensubstitusi nilai x sama dengan tahingga ke dalam variabel x. Maka simbol limit tidak usah kita tulis lagi, kita langsung menghitung. 3 dikurangi 2 dibagi tahingga. 2 dibagi tahingga itu hasilnya mendekati 0, sesuai dengan penjelasan saya di pertemuan sebelumnya. Kemudian 4 ditambah 3 per tahingga juga 0. Ini kemudian langkah selanjutnya, kita operasikan 3 dikurangi 0 sama dengan 3, 4 ditambah 0 sama dengan 4. Kita pangkatkan 3 dipangkatkan 3, 27, 4 dipangkatkan 3, 64. Jadi ini cara yang paling dasar dalam menyelesaikan soal nomor 1. Nah, kemudian ada alternatif cara. Alternatif cara ini menggunakan teorema dari pangkat variabel dengan pangkat tertinggi. Jadi, variabel dengan pangkat tertinggi yang ada di pembilang, yaitu 1, kemudian variabel dengan pangkat tertinggi yang ada di penyebut itu X pangkat 1. Oke, karena pangkat pembilang dan pangkat penyebutnya sama, kita cukup mengambil koefisien dari pangkat tertinggi di pembilang dan koefisien dari pangkat tertinggi yang ada di penyebut. Di sini pembilang koefisiennya adalah 3, X pangkat tertingginya. Kemudian di penyebut koefisien X pangkat tertingginya adalah 4. Jadi kita cukup ambil 3 per 4 dipangkatkan 3, itu sama dengan 27 per 64. Ini cara alternatif. Tentu kalian harus ingat teorema pangkat tertinggi. Jadi kalau pangkat pembilang dan pangkat penyebutnya sama, kita cukup ambil koefisiennya saja. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti penjelasan soal nomor 1 ini. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 ada perkalian di pembilang, di penyebut bentuknya sudah dalam bentuk polinomial atau suku banyak. Kita selesaikan dulu yang ada di pembilang dengan cara mengalikannya. Jadi ini sudah dikalikan, seperti itu hasilnya. Jadi ini hati-hati sekali ya dalam mengalikan, karena banyak saya temukan
kesalahan dalam mengalihkan. Nah, itu fundamental sekali kesalahannya. Jadi tolong hati-hati. Cara mengalihkannya adalah 2x kali 1, kemudian 2x kali x, negatif 3x pangkat 3 kali 1, negatif 3x pangkat 3 kali x. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian di penyebut dibiarkan. Kalau kita substitusi taingga, hasilnya juga taingga per taingga, jadi tak tentu. Nah, sekarang kita lanjut dengan mengalihkan dengan pangkat tertinggi. Nah, di sini pangkat tertingginya adalah x pangkat 4. Di sini juga x pangkat 4. Jadi mengalihkan dengan 1 per pangkat tertinggi. 1 per x pangkat 4 dibagi 1 per x pangkat 4. Perkalian 1 tidak mengubah nilai. Sekarang kita kalikan, masing-masing suku mendapatkan pembagi x pangkat 4. Nah, seperti ini. Kemudian yang bisa disederhanakan, silakan disederhanakan. Ini ada x-nya 1, berarti ini sisa 3. Ini ada x-nya 2, berarti sisa 2. Ini ada x-nya 3, berarti sisa 1. Kemudian ini habis. Ini habis, ini ada 2, ini ada 4, sisa 2, ini nggak ada, berarti tetap. Maka 2 per x pangkat 3, sesuai yang sudah kita hitung sebelumnya, 2 per x pangkat 2, 3 per x dikurangi 3. Kemudian di penyebut 2 ditambah 5 per x pangkat 2 dikurangi 1 per x pangkat 4. Kita substitusi tahingganya. Yang punya penyebut x hasilnya 0. 0 tambah 0 dikurangi 0, terakhir dikurangi 3. Kemudian di penyebut 2 ditambah 0 dikurangi 0. Maka hasilnya adalah negatif 3 per 2. Kemudian alternatifnya sama seperti yang tadi. Jika pangkat tertinggi variabel yang ada di pembilang dan yang ada di penyebut sama, di sini kan sama x pangkat 4, x pangkat 4, maka kita cukup mengambil koefisien dari pangkat tertingginya. Koefisien dari pembilang pangkat tertingginya adalah negatif 3. Koefisien dari pangkat tertinggi yang ada di penyebut adalah 2. Jadi hasilnya adalah negatif 3 per 2. Sederhana bukan? Jadi boleh dengan cara yang kiri, boleh juga dengan cara yang kanan. Terserah. Kalian bisa menyelesaikannya dengan yang mana saja. Kemudian saya lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 di sini ada bentuk akar. Nah, bentuk akar yang kita punya adalah bentuk akar yang kedua sisinya mengandung kuadrat. Ada di teorema yang terakhir yang saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Maka dari itu kita ubah bentuk yang sebelah kanan ini supaya ada akar dan kuadratnya. Jadi supaya ada akar tentu yang di dalamnya kita kuadratkan. Itu sudah seolah-olah soal itu meminta untuk kita membuatnya dengan cara seperti itu. Walaupun ada cara lain lagi, yaitu dengan mengalihkan sekawannya. Tapi pada soal ini saya akan memilih dengan mengubah menjadi bentuk akar. Jadi ada akar, kemudian di dalam akar kita kuadratkan. Kita hitung yang di dalam akar dulu, kini kita kuadratkan. Masih ingat cara menguadratkan? 2x tambah 1 kali 2x tambah 1 kalikan. Atau kalau lebih cepat, depan kuadrat, 2x kuadrat ditambah 2 kali depan, 2x kali belakang, 1 ditambah belakang kuadrat. Atau dengan kata lain, 4x kuadrat ditambah 4x tambah 1. Ini ya. Jadi bisa juga dengan cara seperti ini, bisa juga dengan satu-satu, terserah kalian ngertinya yang mana. Nah, kemudian setelah kita punya bentuk seperti yang kedua ini, baru kita mengalihkan dengan sekawannya. Kalikan dengan sekawannya, akar 4x kuadrat kurang 4x tambah 5 ditambah. Nah, ini tambah, karena ini kurang, maka sekawannya tambah. Oke, silakan diingat A tambah B kali A kurang B sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Jadi ini anggap A, ini anggap B, ini anggap A, ini anggap B. A kurang B kali A tambah B sama dengan A tambah B kali A kurang B. Hasilnya adalah A kuadrat dikurangi, selalu ya, dikurangi B kuadrat. Berarti depan 4x kuadrat dikurangi 4x tambah 5, akar dikuadratkan, dikurangi akar 4x kuadrat tambah 4x tambah 1 dikuadratkan. Karena akar di penyebut, dia tetap yang ini ya, tetap yang tambah. Karena bentuk akar dikuadratkan, maka akarnya hilang. Dan sekali lagi hati-hati dengan ini ada kurung. Jadi ini akarnya hilang tapi dia dikurung. Karena pengurangannya terhadap semua, bukan terhadap 4x kuadrat saja. Setelah itu kita buka kurung, penyebutnya masih sama ya. Negatif dikali 4x kuadrat, negatif 4x kuadrat, negatif 1 dikali 4x, negatif 4x, negatif 1 dikali 1, negatif 1. Setelah itu baru kita operasikan. 4x kuadrat dikurangi 4x kuadrat, negatif 4x dikurangi 4x, hasilnya negatif 8x. 5 dikurangi 1, hasilnya 4. Penyebut tetap. Oke?
Lanjut. Ini masih bentuk yang tadi. Sekarang kita gunakan cara yang sebelumnya, yaitu mengalihkan dengan 1. Di sini pangkat tertinggi yang ada di pembilang adalah 1. Pangkat tertinggi yang ada di penyebut adalah kuadrat, tapi di dalam akar. Jadi kita akarkan kuadratnya. Kita akarkan kuadratnya menjadi x pangkat 1. Jadi sama-sama x pangkat 1. Makanya dikalikan 1 per x. 1 per x. Oke, di pembilang jadinya seperti ini. Di penyebut jadinya seperti ini. Karena 1 per x dikalikan ke dalam akar jadinya x kuadrat. X kuadrat. Karena x kuadrat diakarkan itu sama dengan x. Oke, ini bisa disederhanakan. Ini 1, berarti ini sisa lagi 1, ini nggak ada, tetap, ini juga gitu, sisa lagi 1, ini habis, itu tetap. Maka yang tersisa negatif 8 tambah 4 per x per 4 dikurangi 4 per x ditambah 5 per x kuadrat ditambah akar 4 ditambah 4 per x ditambah 1 per x kuadrat. Oke, substitusi nilai x sama dengan tanggal negatif 8 ditambah 0 per, nah ini kan semua 0 nih. Ini 0, ini 0, ini 0, ini 0. Berarti yang tersisa akar 4 ditambah akar 4. Akar 4 itu 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. Di atas 8. Maka negatif 8 per 4 itu sama dengan negatif 2. Oke. Nah, kemudian cara alternatif, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, di teorema 3 kita punya teorema ini. Jadi teorema itu, jika nilai A sama dengan P, maka kita cukup mengambil B min Q per 2 akar A. Nah, kebetulan di soal nomor 3 ini, koefisien X kuadratnya sama, yaitu 4. Maka kita cukup mengambil ini B-nya ini, kemudian Q-nya ini. B-nya adalah negatif 4, dikurangi Q-nya 4, dikurangi 4, per 2 akar 4, A-nya 4. Ini kan A, 2 akar. Maka negatif 4 dikurangi 4, hasilnya negatif 8 per 2 kali akar 4, akar 4-nya 2. 2 kali 2, 4. Ini hati-hati ya, banyak yang salah. Negatif 4 dikurangi 4. Negatif 8 dibagi 4 sama dengan negatif 2. Hasilnya sama ya dengan yang sebelumnya, jadi hasilnya negatif 2. Oke, saya lanjutkan ke soal nomor 4. Soal nomor 4, sebenarnya di sini bisa langsung pakai cara alternatif. Jadi karena koefisien X kuadratnya 4 dan 4 ini sama, kita cukup mengambil B kurang Q per 2 akar A. Oh ya, saya tentukan dulu B-nya sama dengan 3, Q-nya sama dengan negatif 5. Maka ini sama dengan 3 dikurangi negatif 5 per 2 akar 4. Sama dengan 3 tambah 5 ya jadinya, per 2 kali 2. 8 per 4 sama dengan 2. Nah, ini cara yang lebih panjang dengan mengalihkan sekawan. Silahkan kalian perhatikan saja. Silahkan kalian pause video ini, kemudian kalian catat langkah-langkahnya. Jadi langkah-langkah ini sistematis sekali, kemudian dilanjutkan di sini sampai ketemu 2. Jadi sistematis, kalian akan terbiasa dengan langkah-langkah. Jadi ketemu masalah diapakan dulu, penyelesaiannya, kemudian ketemu masalah lagi, penyelesaiannya bagaimana. Dibandingkan dengan cara cepat, kalian harus menghafal banyak rumus, tapi cara pengerjaannya lebih pendek. Itu pilihannya ada di kalian. Oke, soal nomor 4 seperti ini. Saya lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5, di sini tidak ada kuadrat, jadi kita hanya punya satu pilihan, yaitu mengalihkan dengan sekawan. Nah, di sini sekawannya adalah akar 5x kurang 1 tambah akar 6x kurang 3 per akar 5x kurang 1 ditambah akar 6x kurang 3. Sama, ingat A tambah B dikali A kurang B sama dengan A kuadrat kurang B kuadrat. Berarti A-nya adalah 5x kurang 1 dikuadratkan kurang ya, akar 6x kurang 3 dikuadratkan. Kemudian di penyebut ini dikalikan. Ingat ini ada kurungnya. Jadi dikurungkan ya, jangan tidak ada kurung. Karena ini satu kesatuan, x kurang 2 ini satu kesatuan. Kemudian 5x kurang 1 ditambah 6x kurang 3, akar ini juga satu kesatuan. Kita urus yang di pembilang dulu. Akarnya hilang, 5x kurang 1 dikurangi 6x kurang 3. Ingat ada kurungnya, karena pengurangan ini mengurangi semuanya, bukan mengurangi 6 saja. Sehingga ini negatif satunya mengalihkan semua yang ada di dalam kurung. 5 dikurangi 6, negatif 5x dikurangi 6x negatif x, kemudian negatif 1 dikurangi negatif 3. Itu jadinya tambah ya. Negatif 1 ditambah 3. Hasilnya 2. Setelah itu kita coba ubah bentuknya supaya sama dengan yang ada di pembilang dengan cara
bagi dengan negatif 1. Negatif 1-nya saya bawa keluar. Negatif X dibagi negatif 1 sama dengan X. 2 dibagi negatif 1 sama dengan negatif 2. Maka ini bisa disederhanakan. Kalau seperti ini baru bisa disederhanakan. Kalau tadi tidak bisa. Sehingga di pembilang tersisa negatif 1. Di penyebut tersisa akarnya saja. Nah sekarang kita substitusi nilai X sama dengan taingga ke variabel X. Maka kita dapatkan negatif 1 per akar 5 kali taingga dikurangi 1 ditambah 6 kali taingga dikurangi 3. 5 kali taingga dikurangi 1, hasilnya pasti taingga ya. Ditambah ini akar dari 6 kali taingga dikurangi 3 juga masih taingga. Akar taingga ditambah akar taingga ini hasilnya cenderung akan taingga. Karena nilai yang sangat besar itu akarnya juga pasti sangat besar. Sehingga 1 dibagi taingga hasilnya akan mendekati 0. Jadi seperti itu alur berpikirnya. Kalau ini nggak ada teoremanya. Ini murni mengalihkan sekawan dan konsep dari limit taingga itu sendiri. Oke? Sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan di video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jika kalian memerlukan slide-nya, kalian bisa download melalui link yang sudah tertera di slide ini. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini.